Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Saroni dengan NIM 223517. Saya dari era 7 semester 6. Dan di sini saya akan membahas sebuah isu yang sangat penting dalam bidang manajemen sumber daya manusia, yaitu tingginya angka turnover karyawan di perusahaan cyber group. Dalam era yang semakin kompetitif, perusahaan harus mampu mempertahankan talenta terbaik agar tetap produktif dan efisien. Namun, perusahaan cyber group menghadapi tantangan besar dengan tingkat turnover yang tinggi dalam 2 tahun terakhir. Dalam presentasi ini, saya akan menggali lebih dalam mengenai isu-isu terkini dalam manajemen sumber daya manusia yang berkontribusi pada permasalahan ini. Saya akan menganalisis penyebab utama turnover karyawan serta menawarkan solusi yang berbasis teori dan praktik terbaik di bidang manajemen sumber daya manusia. Baik, mari kita mulai dengan melihat kasus ini lebih dekat dengan memahami konteks yang ada. Untuk studi kasusnya, di sini ada tingginya angka turnover karyawan di perusahaan cyber group. Perusahaan cyber group yang bergerak di bidang teknologi mengalami tingkat turnover karyawan yang tinggi dalam 2 tahun terakhir. Hal ini berdampak negatif pada produktivitas dan biaya rekrutmen yang meningkat. Selanjutnya di sini ada analisis isu terkini. Isu terkini dalam manajemen sumber daya manusia. Untuk yang pertama ada kesejahteraan karyawan. Kesehatan mental dan fisik karyawan menjadi fokus utama. Banyak perusahaan kini menerapkan program kesejahteraan untuk mendukung karyawan. Yang kedua, di sini ada keragaman dan inklusi. Pentingnya menciptakan lingkungan kerja yang inklusif untuk menarik bakat dari berbagai latar belakang. Terus di sini yang ketiga ada digitalisasi. Adopsi teknologi dalam HR seperti sistem manajemen karyawan dan analitik data membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik. Terus yang ketiga di sini adalah masalah utama. Untuk masalah utama yang pertama ini kepuasan kerja rendah. Survei menunjukkan bahwa karyawan merasa tidak puas dengan lingkungan kerja dan kebijakan perusahaan. Yang kedua, gaji yang tidak kompetitif. Penawaran gaji yang lebih rendah dibandingkan dengan pesaing di industri yang sama. Yang ketiga, kurangnya kesempatan pengembangan. Karyawan merasa tidak ada peluang untuk berkembang dan meningkatkan keterampilan mereka. Terus yang keempat, ada solusi berdasarkan teori dan praktik. Nah, untuk solusi yang diusulkan, yang pertama ada program pelatihan dan pengembangan. Implementasi program pelatihan yang berkelanjutan untuk meningkatkan keterampilan karyawan. Menyediakan akses ke kursus online dan pelatihan profesional. Selanjutnya yang kedua, meningkatkan komunikasi internal. Mengadakan sesi town hall secara teratur untuk mendengarkan masukan karyawan. Membuat saluran komunikasi terbuka antara manajemen dan karyawan. Selanjutnya ada kebijakan fleksibilitas kerja. Menawarkan opsi kerja dari rumah atau jam kerja fleksibel untuk meningkatkan keseimbangan kerja hidup. Terus yang selanjutnya ada revisi kebijakan gaji. Di sini melakukan survei pasar untuk memastikan gaji kompetitif dan memberikan insentif yang menarik. Dengan pendekatan ini, perusahaan cyber group dapat mengurangi turnover karyawan dan meningkatkan kepuasan kerja yang pada akhirnya berkontribusi pada produktivitas dan efisiensi. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.